Waktu itu saya dilarang oleh Kang Agus karena saya waktu itu yang akan membawa mayat almarhumah ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indra, selamat siang. Saya sudah berada di kantor desa Jalan Cagak. Pelayanan sudah berjalan lancar oleh para KU dan para KASI. Sambil nongkrong di waktu istirahat, saya akan mewawancarai kembali KUR saya yang menjadi saksi ketika membawa jenazah kedua almarhumah. Waktu saya akan panggil saudara KASI Agus Mulyana. Pak Agus. Dan kemudian saya juga sudah menghadirkan Kang Dani. Siang Pak? Siang Kang Agus. Sehat Kang Agus? Alhamdulillah. Kang Dani sehat. Sebagai saksi waktu mengendarai mobil Alphard yang dipindah dari TKP ke Polsek Jalan Cagak. Kang Agus masih ingat ketika kita langsung saja ya. Siapa? Masih ingat ketika Kang Agus membawa mayat kedua almarhumah waktu mau diotopsi ke Bandung. Nah, waktu itu saya dilarang oleh Kang Agus karena saya waktu itu yang akan membawa mayat almarhumah ke Bandung. Nah, di dalam perjalanan Kang Agus, kira-kira berapa menit perjalanan waktu itu dari TKP ke... Sebelum ke rumah sakit, kita mampir dulu ke Polsek. Kita bawa dua mobil, yang satu dari Puskesmas Jalan Cagak, yang satu bantuan dari mobil ambulan desa Jalan Cagak. Karena di sana terdapat dua mayat. Ketika itu saya kebetulan membawa, kalau tidak salah, membawa jenazahnya Amel. Neng Amel ya? Neng Amel, iya. Tapi pulangnya, waktu itu jenazah Bu Tuti ya pulangnya? Iya, pulangnya. Bawa Nah, Bu itu Tuti. kan saya masih ingat, dari sekitar jam 10 ya? Iya, perkiraan itu 10-an. Perkiraan jam 10, jam 11 ya? Ya. Nah, itu sampai ke sana jam berapa? Sampai ke Bandung sekitar 1 jam atau 1,5 jam lah Pak, karena kita dikawal sama anggota Polsek Jalan Cagak. 1 jam. Sartika Asi ya? Bukan Sariningsi ya? Bukan, Sartika Asi. Oh, Sartika Asi ya, betul. Berarti kalau Polisi. Sartika Asi itu di daerah Kopo ya? Di mana? Oh, iya. Daerah Kopo, oh iya. Jalan itu Kang Agus menunggu sampai berapa jam? Ya, kita menunggu cukup lama Pak, dari perkiraan jam 12 sampai jam 5 atau 6 sore lah, karena kita nunggu dokter forensiknya berada di luar kota. Oh, waktu itu? Iya, nunggu. Nah, proses mulainya otopsi itu jam berapa? Ya, untuk mayat mah begitu keluar dari ambulan langsung dibawa ke ruangan otopsi. Tapi proses otopsinya jam berapa kira-kira, tahu tidak? Yang lebih tahu itu karena kita hanya mengantar aja, pihak Polsek aja yang tahu sama dokter. Jadi kita karena tidak ada tidak diizinkan ya, karena kita itu di luar kapasitas kita ya. Nah, ini Kang Agus, sebab beredar rumor kabar di luar, proses otopsinya seperti asal-asalan katanya, sampai harus dilakukan 2 kali otopsi. Padahal yang saya tahu, informasi dari Kang Agus juga, waktu jam 10 malam saya telepon masih belum beres kan? Kedua jenazah itu diotopsi kan? Seingat saya waktu itu dokternya kalau nggak salah itu datang sekitar jam 5 atau jam 6-an sore lah. Iya, berarti mulai otopsi itu mungkin sekitar habis maghrib sampai jam 11 malam. Berarti wajar kan? Sampai jam 12 malam tuh. Berarti wajar sekitar proses otopsi kedua jenazah itu sampai memakan waktu 5 jam. Iya. Berarti dokter forensik ini tidak main-main. Nah, itu saya akan tegaskan lagi kepada sahabat Indra bahwa proses otopsi itu tidak main-main pada waktu yang pertama. Kenapa?
dilakukan lagi otopsi oleh Ibu Sumi Hasri karena kebetulan ada keraguan-raguan di pihak kepolisian untuk mengotopsi kembali. Itu hak dari kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Gitu kan ya? Ya. Jadi saya masih ingat pulang itu sampai ke sini jam 1 ya, setengah 2. Jam 1-an lah, jam setengah 1 enggak. Setengah 2. Kang Agus malah dengan Pak RT Opik waktu itu ya. Ya, saya ditemani sama Pak RT Opik. Dan saya masih ingat ketika Kang Agus minta uang untuk bensin, saya kasih 150 untuk bensin. Kang Agus nanya kan ke saya, untuk makan mana Pak? Saya bilang nggak usah makan lah, ngerokok aja kan gitu ya. Iya betul. Iya, makanya itulah sahabat Indra. Nah sekarang saya kembali ke pembicaraan setelah mobil Alphard pada waktu proses identifikasi awal. Kang Dani, terima kasih sudah datang. Sehat Kang Dani? Alhamdulillah sehat. Saya hanya ingin meyakinkan kembali bahwa proses identifikasi pada malam kejadian tanggal 18 Agustus itu sekira jam berapa? Masih ingat tidak mobil Alphard itu dipindahkan ke Polsek? Jam setengah 9. Setengah 9 malam. Dan itu proses identifikasi sudah beres apa gimana? Masih ada yang belum, tapi mobil diamankan dulu di Polsek. Itu karena mungkin pertimbangan polisi bahwa mobil sudah beres diidentifikasi. Nah, yang Kang Dani tahu waktu itu, Kang Dani disuruh untuk memindahkan mobil tersebut. Baik. Nah, awalnya yang disuruh Kang Dani atau siapa? Pertamanya emang nggak ada yang mau bawa mobil. Ya udah sama Pak Kanit Pataryono, udah bawa sama kamu aja tuh mobil bawa ke Polsek. Atas izin polisi kan, waktu itu disuruh. Dan memang bukan mau Kang Dani sendiri, karena Kang Dani itu tidak ada wewenang. Nah, Kang Dani bukan sebagai anggota, tapi hanya banpol atau PHL yang membantu pihak kepolisian. Nah, terus ketika mau berangkat ke Polsek, Danu katanya ikut. Betul. Nah, Danu itu disuruh atau diajak? Diajak, biar ada teman di mobil. Oh, karena kalau bahasa Sunda mah keung Kang Dani teh. Jadi diajak ke Kang Dani. Waktu itu Danu ada di mana posisinya? Pak Danu di kursi belakang. Bukan. Waktu di TKP itu ada di kejadian di depan. Jadi Danu tidak beranjak di sana, masih ada terus di sana. Diajak lah gitu. Kumaha ngajak nak? Nu ikut Kak nganter ke mobil ke Polsek ke antar ka dia. Siap. Pas di situ ada Pak Heri yang kerja di IDEN PNS. Pak Heri di depan dan di belakang. Oh, jadi bertiga waktu itu. Dan ada orang yang bagian identifikasi ini juga. Berarti sah itu ya. Sah artinya dalam artian wewenang itu sudah dilimpahkan kepada kita, disuruh untuk memindahkan gitu ya. Dan karena ada juga dari pihak identifikasi yaitu Pak Heri ya, yang PNS-nya itu. Ya. Jadi sahabat Indra, saya mohon, ini kenapa saya jelaskan kembali, jangan menjadi opini yang lain-lain lagi. Karena tidak ada hubungannya pemindahan mobil Alphard dengan tuduhan-tuduhan yang lain. Jadi mobil Alphard itu dipindahkan setelah proses identifikasi terhadap mobil tersebut dianggap selesai oleh pihak kepolisian. Jadi dianggap selesai. Nah, adapun pemeriksaan identifikasi yang lain-lainnya itu kalau seandainya dianggap kurang oleh pihak kepolisian, ya kepolisian mulai mengidentifikasi kembali apa yang menjadi kekurangan. Nah, itulah tolong bijak dalam menyikapi segala sesuatunya, dan saya pun sebagai kepala desa di Jalan Cagak tidak tinggal diam untuk pengungkapan kasus ini. Saya berharap pada hari ini pemanggilan saksi yang notabene ini adalah usaha dari Polda Jabar untuk pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini. Kenapa digunakan Polsek Jalan Cagak? Karena ini untuk memudahkan. Sekali lagi, kenapa Polsek Jalan Cagak dipilih untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh Polda Jabar, untuk memudahkan agar saksi tidak menjadi keberatan ketika harus dipanggil ke Mapolda Jabar. Itulah, jadi jangan ada bahasa bahwa kenapa Kades nggak sekalian aja di kantor desa. Bukan begitu. Itu adalah kebijakan dari Polda Jabar. Karena untuk meringankan para saksi datang ke sini. Dan
Ini adalah satu pengorbanan dari pihak Polda Jabar. Kemudian mengutus tim untuk datang ke Mapolsek dan memeriksa di sini. Sah-sah saja, itu hak dari kepolisian. Terima kasih dari saya, Indra Zainal Channel. Semoga Allah memberkahi kita semua dan Allah bisa menunjukkan siapa pembunuhan ibu dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.